Kau bagaikan jembatan garam dalam sel cinta yang menyetarakan kation dan anion dalam larutan hatiku. Meskipun terkadang cinta kita mengalami reaksi redoks yang menyebabkan kenaikan bilangan oksidasi distansi antara kita. Tapi aku yakin sel elektrolialis dalam hati kita akan selalu berguna untuk pemurnian prasangka kotor yang seperti logam itu. Saat aku diam sejenak memikirkan cinta kita, aku merasa cinta kita memiliki hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi cinta kita tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Cinta kita tetapi hanya berubah bentuk, membuatku tak bisa menciptakan cinta lain selain mencintaimu ataupun memusnahkannya saat kau mungkin tak bersamaku nanti, karena aku merasa percuma. Cintaku yang berharap memilikimu saat ini tidak akan dapat dimusnahkan dan hanya akan berubah dengan berharap melihatmu bahagia. Sejenak aku merasa bingung dengan hukum kekekalan energi dalam cinta kita. Tapi setelah aku melihatnya dari termokimia, aku mengerti bahwa persamaan termokimia akan selalu ada untuk menyamakan reaksi kimia dan menyertakan perubahan entalpi rasa dalam hati kita. Entalpi rasa kita adalah jumlah energi rasa saling percaya yang kita miliki pada tekanan tetap. Aku yakin dan berharap akan kelarutan kisah cinta kita dalam satu kisah abadi yang akan menyatakan jumlah maksimum saat cinta kita dan rasa sayang kita yang dapat larut. Meskipun kelarutan dipengaruhi banyak hal, tapi aku berharap kata-kata sudah menjadi larutan jenuh yang tidak akan menimbulkan efek apapun pada cinta kita saat ini, karena ini semua hanyalah sebuah puisi kimia yang aku buat untuk membuatmu merasakan efek tindal dari penghamburan berkas cahaya cintaku yang sangat terang oleh partikel-partikel koloid. Dear you, tak perlu kamu ragukan lagi. Tidak ada bilangan kuantum yang bisa mengukur cintaku padamu. Cintaku jauh melebihi bilangan Avogadro, dan aku terus mengikuti asas Pauli. Satu orbital maksimum hanya dapat menampung 2 elektron. Seperti halnya cintaku padamu, hanya ada aku dan kamu. Aku tahu semua sudah ada pasangannya, seperti enzim yang hanya akan bereaksi dengan substratnya. Dan kuharap kamulah substrat itu, karena hanya padamulah aku bereaksi. Walaupun sekarang reaksi kita masih terbatas pada reaksi searah yang perlahan-lahan menghabiskan reaktan dalam membentuk produk. Tapi kan ku tempuh jalan itu walaupun harus habis bereaksi. Aku tak peduli berapa atom yang dibutuhkan, atom C dan atom H, untuk berpasangan membentuk senyawa. Yang aku tahu, cukup 1 atom Mi dan 1 atom U untuk membentuk senyawa as. Cinta kita tak perlu sekuat ikatan hidrogen, karena aku gak suka ada jarak di antara kita. Aku juga tak ingin senyawa cinta kita berupa ikatan ion, karena aku gak ingin melepas elektron cintamu, walaupun menyerap elektron cinta atom lain. Kuharap ikatan cinta kita itu kovalen, ikatan yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Saat kamu sudah mengerti ketulusanku, kuharap reaksi kimia kita tidak lagi searah, tapi 2 arah, dan bolak-balik mencapai kesetimbangan relatif. Walaupun kadang konsentrasi cinta kita berubah, temperatur hubungan kita meningkat, dan volume tekanan hati kita berubah, sistem kesetimbangan cinta kita tidak akan terganggu. Insya Allah, aku mencintaimu dengan sederhana. Seperti kata yang tak sempat disampaikan oleh uranium kepada timbal yang mengharuskannya meluruh jadi tiada. Ada sebuah pertanyaan tentang kimiawi. Apakah ada kemungkinan bagi kedua spesies
untuk membentuk ikatan dengan spesies lain di luar ikatan cinta mereka? Ya, jawabannya bisa, tapi sekali lagi tapi, hanya berupa ikatan lemah. Sekuat-kuatnya ikatan lemah ini tidak akan bisa memutuskan ikatan cinta yang telah stabil dan kuat terbentuk. Keberadaan ikatan lemah inilah yang justru memperkuat struktur yang sangat rumit sekalipun menjadi struktur indah yang beraturan. Setidaknya seharusnya seperti itu. Aku ingin mengisi ruang orbital kosong di hatimu. Walau ku tahu kulit terluarmu tak mungkin ku gapai, ikatanku terlalu pendek. Meski telah mengionkan atom cintaku dan menurunkan energi aktivasiku, kau terlalu indah, laksana logam-logam transisi yang dipijarkan. Kau bahkan seperti gas mulia yang tak mungkin ku dekati dengan ikatan apapun. Sedangkan aku hanyalah atom hidrogen yang cuma memiliki satu elektron, yang tidak punya tempat dalam sistem tabel periode. Meski valensiku satu, namun aku bukanlah logam alkali. Aku ada di sini dalam golongan ini hanya karena beberapa sifatku yang mirip dan bukan karena seharusnya. Aku hanya mampu melihatmu dari kejauhan inti hatiku. Walau pada elektron valensiku masih tersimpan asa, suatu hari dan satu waktu kita dapat menjadi titrat dan titran dalam sebuah titrasi, hingga tercapai titik kesetimpangan dan titik akhir perasaan kita. Terbentuk warna merah lembayung di hatimu, sehingga tercipta ikatan koordinasi oleh elektron-elektron cinta yang kita sumbangkan bersama. Andai hidup ini bersifat reversible, ku ingin hidupku kan fleksibel, beradaptasi dimanapun hingga orang tak sebel. Andai hidup ini selalu seimbang, ku ingin melangkah tanpa bimbang, hingga masa depanku kan berkembang. Andai hukum kesetimbangan berlaku dalam diriku, faktor apapun tak mampu ganggu kebahagiaanku. Paling hanya sedikit menggeser keseimbangan hatiku. Andai ada terpaan konsentrasi di reaktan hatiku, ku coba tepis dengan langkah 1000 untuk menuju ke arah produk batinku. Andai hembusan nafas membelai endoterm kalbuku, kan ku rengkuh untuk panasi tubuhku. Ciptakan exotherm, lelehkan kebukuanku. Andai hadir katalis dalam asmara jiwaku, pastikan kini dia telah jadi kekasihku, tanpa harus keluarkan energi untuk merayu. Oh, andaikan semua bisa diandai-andai, semua impian bisa jadi realita, namun hidup ini adalah nyata. Semua telah diatur yang kuasa. Hidupku, aku adalah laju reaksi. Hidupku takkan lengkap tanpa produk dan reaktan sahabatku. Mereka selalu ada saat aku bertambah atau berkurang. Dalam hidupku, banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah konsentrasi pereaksi. Jika ia membesar, aku juga membesar, dan sebaliknya. Saat ia mengecil, aku pun turut mengecil.